Rencana impor beras yang akan dilakukan Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan dan cadangan beras di dalam negeri harusnya menjadi pilihan yang terakhir. Dengan adanya impor beras belum tentu dapat menyelesaikan persoalan. Menurut pengamat pertanian Kudori, Bulog juga harus berhati-hati dalam perhitungan agar tidak menimbulkan kerugian karena ketika nanti jumlahnya berlebih tentu ini akan berdampak terhadap harga di pasar. Sementara itu, pada pertengahan atau akhir Februari 2023 mendatang akan adanya panen besar. Pemirsa, cadangan beras pemerintah di Perum Bulog saat ini tidak sampai 600.000 ton. Dan ini cukup kritis mengingat cadangan aman beras pemerintah di Bulog biasanya ada di atas 1 juta ton. Dirut Perum Bulog pun berencana untuk melakukan impor beras setelah selama 3 tahun terakhir Indonesia tidak mengimpor beras. Haruskah impor beras dilakukan setelah 3 tahun kita tidak mengimpor? Kita bergabung bersama Direktur Eksekutif Indef, Ahmad Tauhid. Mas Tauhid, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar, Mas? Sehat-sehat ya. Mas Tauhid, ya karena kita bangsa yang sudah terbiasa makan nasi, akhirnya beras ini menjadi isu yang seksi. Pertanyaannya adalah begini, Mas Tauhid. Kalau sekarang cadangan beras pemerintah di Bulog itu kurang dari 1 juta ton, saya katakan begitu. Ini kenapa bisa terjadi kalau Anda lihat? Ya, yang pertama kalau kita lihat pengadaan beras dari Bulog ya, itu kan kalau kita lihat datanya yang kami peroleh dari Bulog ya pada waktu pertemuan kemarin di DPR, rata-rata kan memang relatif rendah ya. Misalnya di Januari pengadaannya baru 8.000, kemudian paling tinggi di bulan April 200.000, terus turun 138 Juni. Dan kemarin di November sekitar 93.000. Artinya tiap bulan Bulog tuh melakukan pengadaan begitu ya. Nah, dan saya lihat memang masalahnya adalah pada saat problem di panen raya kemarin di bulan April, Mei sampai Juni itu pengadaannya tidak maksimal begitu, sehingga jumlahnya tidak memenuhi syarat yang disyaratkan minimal 1 juta ton begitu ya, berkurang otomatis begitu. Jadi istilahnya persoalan pengelolaan begini, harusnya bisa menyerap lebih banyak tapi realisasinya jauh lebih sedikit menjadi apa yang dipersyaratkan begitu. Itu yang saya kira menjadi pertama. Kemungkinan tidak bisa menyerap itu karena apa Bulognya, Mas? Apakah karena memang harga beras waktu itu lebih mahal dibandingkan yang diizinkan untuk dibeli? Karena kalau lihat bulan-bulannya kan itu tidak jauh dari panen raya ya di tahun ini ya, yang tadi Mas Tauhid katakan. Bagaimana itu, Mas? Ya, kalau kita kan saat panen raya sebenarnya lebih rendah ya, harga di bawah, bahkan di bawah 4.000 untuk bukan berasnya ya, tapi kalau padinya begitu ya, gabahnya begitu ya. Kalau kita lihat tuh bisa lebih rendah begitu. Nah, bahkan kalau kita lihat ya bisa membeli di bawah 4.000, tapi masalahnya adalah harga yang ditetapkan pemerintah untuk pembelian katakanlah gabah tersebut biasanya lebih rendah begitu ya, selisih 500, 1.000 begitu, atau mungkin beberapa ratus rupiah. Nah, ini yang menjadi problem begitu. Nah, ini yang kemudian optimalisasi dari penyerapan beras Bulog begitu tidak maksimal begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi kan kalau kita lihat dari neraca pangan yang disampaikan oleh Bappenas sendiri, sudah kelihatan bahwa akan terjadi penurunan produksi beras begitu, sehingga akan ada kesulitan untuk harga yang lebih tinggi kalau sekarang dilakukan pengadaan begitu ya. Dan ini yang mengakibatkan katakanlah sulit mencari beras di pasaran karena umumnya masyarakat menyimpan. Kalau kita lihat data kemarin, sebenarnya realisasi ketahanan pangan dari sisi masyarakat relatif baik ya. Kalau kita lihat data misalnya di masyarakat itu masih ada sekitar 3,3 juta begitu beras di masyarakat, 1,48 di penggilingan, 800.000 ton di pedagang, di Bulog sendiri sekitar 600, di Horeca ya, hotel, restoran, kafe itu sekitar 300, dan pasar induk Cipinang sekitar 40.000. Jadi menurut saya masih relatif aman. Nah, kalau katakanlah tadi Bulog ingin mengadakan lagi cadangan, ya menurut saya kalau kita lihat cadangannya berapa jauh akan digunakan,
bukan kepada apa namanya kita harus 1 juta, bukan. Kurang pun maksimal. Kalau kita regulasinya adalah maksimal ya, maksimal bisa berapa 1 atau 1,2 juta ton begitu ya. Oke. Tapi yang dilihat kan efektifnya begitu. Kita hanya kebutuhannya kalau mau ada operasi pasar itu hanya sekitar 200. Artinya November Desember ini kalau kita optimasi 200.000 ton kebutuhan untuk beras gitu ya, itu masih ada selisih. Jadi nggak perlu lakukan importasi. Begitu. Masih ada ya, walaupun cadangan terus menurun begitu ya. Mas Tauhid, memang dalam dialog yang pekan lalu saya berbincang juga dengan Kepala Badan Pangan Nasional mengatakan bahwa impor beras itu adalah opsi terakhir kalau memang sangat dibutuhkan. Tetapi kan kita tahu sekarang bahwa di dalam rakor terbatas ada rencana dari Bulog untuk melakukan impor beras. Nah ini kalau tetap dilakukan, kalau misalnya diputuskan dan dilakukan impor beras itu, kan butuh waktu juga untuk beras itu masuk ke Indonesia. Padahal di awal tahun depan kita seperti biasa akan menghadapi panen raya. Ini kira-kira efeknya seperti apa ya kalau Bulog tetap melakukan impor beras itu dan nanti berbarengan masuknya pada saat panen raya di Indonesia? Anda lihatnya seperti apa? Ya kalau misalnya ya pasti kemungkinan kalau kan Januari sudah mulai panen raya walaupun tidak seluruh tempat ya, ya harga nanti akan jatuh begitu ya, karena tentu saja kan Bulog juga harus melepas ya sebagian terutama beras-beras yang lama kan, nah itu harus dilepas begitu dan otomatis supply di tingkat konsumen dan itu akan lebih banyak dan harga akan jatuh sehingga menekan harga pembelian beras ya, oleh para pelaku begitu di tingkat produsen dan ini akhirnya harga di tingkat petani juga rendah. Nah ini yang saya khawatir justru petani banyak dirugikan karena harga akan jatuh begitu. Mas Tauhid di rapat dengan Komisi 4 DPR yang Anda tadi sebut datanya itu ada diskrepansi ya, perbedaan pandangan. Kementerian Pertanian mengatakan berasnya ada, tapi Bulog mengatakan berasnya tidak ada dan ini akhirnya harusnya diselesaikan. Kalau saya berpikir tadinya dengan ada Badan Pangan Nasional, National Food Agency, masalah seperti ini harusnya sudah tidak ada lagi. Tapi ternyata masih ada. Nah ini solusinya ke depan seperti apa, baik jangka pendek soal impor beras yang katanya akan dilakukan, atau ke depan seperti apa Anda lihat solusinya, Mas Tauhid? Yang pertama ya, kita harus tahu sebenarnya kebutuhan beras Bulog misalnya 1 juta ton ya, berarti kan rata-rata 90 sampai katakanlah 100.000 ton ya per bulan begitu ya. Yang pertama distribusi pengadaan ya, saya kira itu harus dilakukan secara katakan lebih balance begitu ya. Januari Februari harusnya lebih banyak, kalau kita lihat sedikit begitu. Nah ini yang saya kira cuma 8.000, 6.000 atau 20.000 paling tinggi, itu sedikit sekali sehingga stok Bulog pasti lebih rendah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun jaringan supply chain ya. Supply chain ini adalah pada tingkat level petani yang bisa memberikan ya beras yang siap untuk dibeli oleh Bulog begitu. Apakah level pada daerah tertentu yang menghasilkan standar kualitas yang baik, jenis beras tertentu, termasuk tingkat kerusakan di bawah 5% atau 10% sesuai mungkin standarnya Bulog begitu ya. Jadi itu lebih tepat, termasuk melihat ya pada masing-masing wilayah mana yang kemungkinan daerah-daerah mana yang masih stoknya masih surplusnya masih banyak, misalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kan daerah lumbung pangan ya, termasuk Sumatera saya kira dan Sulsel yang lumbung pangannya masih bagus. Nah itu yang kemudian dibangun mekanisme pada daerah-daerah surplus. Nah ini yang saya kira perlu dibangun sehingga kalau dikatakan sulit untuk dicari, ya kita harus membangun itu dan itu perlu kerjasama bukan hanya Badan Pangan tapi juga dengan Kementan begitu. Nah terakhir saya kira menjadi poin penting adalah ini, kita tahu harga pupuk ya walaupun ada subsidi dan sebagainya, realisasinya kan sekarang sudah tinggi 3 kali 4 yang non subsidi dan itu juga sebagian digunakan oleh para petani begitu. Nah ini yang kemudian menyebabkan harga beras juga ikut naik. Nah ini yang kemudian saya kira harus diperbaiki agar tadi petani juga katakanlah tidak bisa katakanlah mendapatkan harga yang bisa lebih baik tapi juga dengan tidak ditekan harga input produksi. Oke. Mas Tauhid, kalau melihat ini kan harusnya kerja bareng-bareng ya, Bulog tidak bisa sendiri, Kementan juga tidak bisa sendiri, apalagi Badan Pangan. Kalau Anda lihat apakah memang mereka masih kurang ngopi bareng begitu, bicara menyamakan persepsi atau seperti apa Mas Tauhid?
Ya, saya kira betul ya. Kalau kan datanya sebenarnya tunggal ya. Hmm, Yang kalau kita lihat neraca yang sampaikan Badan Pangan itu kan kelihatan baik, berapa produksi dan konsumsi begitu. ya. Tetapi memang yang harus ngopi bareng ini kalau kita mau nyerap Bulog itu ada di daerah mana dan daerah mana produksi. Nah, itu harus nyerap banget dengan program katakanlah program Baik. untuk produksi pangan beras. Nah, itu saya kira itu. Yang kedua ya sebisa mungkin memang Ya. katakanlah tadi ya ngopi bareng dihindari kita di saat tertentu memang Ya. harus mengendalikan inflasi tetapi cadangan juga harus dilihat mana yang paling efektif begitu ya. Baik. Tetap kembalikan ke produksi dalam negeri akan jauh lebih baik. Oke. Terima kasih untuk pencerahannya yang sudah Anda lakukan, Direktur Eksekutif Indef Ahmad Tauhid. Mas Tauhid, selamat pagi. Selamat pagi.